Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina qurratu ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan, yang saya hormati, pada para jamaah yang sama kumpul di ini majlis, yang sama hadir di ini majlis, muda baik bertua, semoga dengan kumpulnya di ini majlis mendapatkan naungan keberkahan, mendapatkan naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan wasilah diampuni dari segala dosa perdosaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Kita semua masih bisa berkumpul lagi di kesempatan yang mulia, yaitu dalam rangka acara pengajian rutin yang tepat malam Rabu. Dan alhamdulillah walaupun tidak banyak yang hadir, tapi alhamdulillah kita masih bisa menjalankannya. Ini kegiatan, semoga walaupun sedikit tetap semangat, tetap istiqomah. Insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan. Amin. Tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saya mengingatkan kepada jamaah semuanya untuk pertama jaga nilai keistiqomahan. Jadi kita tidak dituntut untuk mencari kemuliaan, tapi dituntut untuk menjaga keistiqomahan. Karena orang yang menjaga keistiqomahan tentunya dia akan mendapatkan kemuliaan. Jangan berpikir akan mendapatkan kemuliaan di dalam setiap kehidupannya kalau tidak menjaga daripada nilai istiqomah. Oleh karenanya, jagalah nilai daripada istiqomah kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal soleh. Kita lebih mengedepankan daripada istiqomah, daripada mengedepankan sifat malas, sifat capek, saudara kaum muslimin, sifat lelah. Oleh karenanya orang-orang yang istiqomah, maka dia akan sanggup lelah, akan sanggup capek, saudara kaum muslimin, untuk menjaga nilai potensi, yaitu keistiqomahannya. Tapi kalau orang-orang yang tidak istiqomah itu orangnya tidak patuh, saudara kaum muslimin, tidak patuh belajarnya, tidak patuh mengajinya, tidak patuh melaksanakan kebaikannya, tidak patuh melaksanakan kebajikannya, tergantung senang daripada hatinya, saudara kaum muslimin. Kenapa? Karena tidak ada tujuan dalam hatinya. Tapi kalau orang istiqomah itu menjaga potensi. Walaupun rasa malas ada, rasa capek ada, rasa dingin misalnya di malam sekarang, tetap orang yang istiqomah bakal menjaganya. Jadi bagi orang-orang istiqomah itu tidak ada alasan saudara kaum muslimin. Kenapa? Karena dia takut turun nilai potensi keistiqomahannya. Oleh karenanya, jadilah orang-orang yang istiqomah yang bisa menjaga nilai kualitas ibadah dengan rasa semangat kita, dengan menjaga yaitu nilai keistiqomahan saudara kaum muslimin. Mudah-mudahan kita senantiasa dimasukkan oleh orang-orang istiqomah, dijadikan orang-orang yang istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang istiqomah, al-istiqomah ma'al karamah wal barakah. Orang yang istiqomah itu akan mendapatkan kemuliaan dan akan mendapatkan keberkahan apabila dia menjaga istiqomah. Orang istiqomah dalam hatinya dia punya sistem kepribadian. Jadi tidak mengikuti daripada orang lain, ramainya orang, banyaknya orang, tidak. Dia punya kepribadian.
Misal, walaupun orang lain tidak hadir, walaupun orang lain tidak datang, tapi dia tetap datang, tetap dia hadir. Kenapa? Karena ibadahnya bukan karena orang lain, ibadahnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ada nilai semangat, insya Allah berkah, dan insya Allah akan mendapatkan kemuliaan. Saudara kaum muslimin, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, saudara kaum muslimin, maka dalam segi kebaikan dan kebajikan, maka dasarnya dengan rasa cinta. Jadi dalam ibadah kita pakailah cinta, saudara kaum muslimin. Jadi kalau orang-orang yang ada cinta, saudara kaum muslimin, insya Allah dia akan gairahnya beda, semangatnya beda, saudara kaum muslimin. Kenapa? Karena ada potensi cinta dalam hatinya. Tapi kalau orang yang gak ada cinta bakal males, hidupnya gak bakalan tenang. Enak yang buru-buru balik baik, yang buru-buru besar baik, tunu datang, ngantuk datang. Kenapa? Gue cinta, saudara kaum muslimin. Tapi kalau manusia cinta beda, hadirin kaum muslimin. Karena cinta melahirkan pengorbanan, melahirkan perjuangan yang sangat kuat, saudara kaum muslimin. Walaupun segala tantangan, luka likuna kehidupan, tetap manehna lamun cinta karena agama senantiasa berkorban dan berjuang, hadirin kaum muslimin. Oleh karenanya orang kudu bisa ngelawan sifat malas, kudu bisa ngelawan sifat kesel, kudu bisa ngelawan sifat capek, kudu bisa ngelawan sifat tunduk, tina melaksanakan hal-hal kehalusan, tina melaksanakan hal-hal kehadian, supaya dimasukkan jalma anu istiqomah, dina ngajaga kehadian dan dina jaga kehalusanana. Insyaallah hidup berkah dan hidup mulia. Hidupna mulia, balik mulia. Hidupna berkah, keluarganya pun insyaallah berkah, saudara kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Karena orang kudu siap lelah, kudu siap capek, saudara kaum muslimin, untuk pengorbanan, yaitu untuk agama kita, hadirin kaum muslimin. Udah bisa berjuang, hadirin kaum muslimin, melawan sifat malas. Kira-kira siap lelah untuk Rasulullah, siap capek untuk Nabi Muhammad, yakin? Alhamdulillah. Lagi bertepatan akhirnya bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kurang sekaligus ya tengah melakukan kena kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kurang jadi umat baginda Nabi Muhammad SAW, anu kelak di alam mahsyar, yaitu mendapatkan daripada syafaatul uzma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, yang ketiga, saudara kaum muslimin, jangan pernah malas untuk belajar, jangan pernah malas untuk mengkaji, jangan minder. Jadi kabeh lagi orang sejak daripada niat belajar. Ketika orang tidak tahu, maka kudu cari tahu. Ketika orang tidak bisa, maka berusaha supaya untuk bisa, hadirin kaum muslimin, berjuang dan mencoba, tidak pernah minder untuk menuntut ilmu agama, saudara kaum muslimin. Karena kalau kita hidup ini, saudara kaum muslimin, tidak pernah menuntut ilmu, artinya bodohnya penuh dengan kepanjangan. Ketika dirinya tahu ini saya tidak punya kemampuan, saya itu tidak bisa apa-apa, cuma hanya begitu saja, tidak pernah berikhtiar, tidak pernah mencoba dan belajar, maka itu tidak berkewajiban. Tapi kalau kita pernah belajar, walaupun kita tidak sampai bisa, yang penting kita belajar untuk ilmu, belajar daripada menuntut ilmu agama, saudara kaum muslimin, untuk kepentingan kita semua, hadirin kaum muslimin, sebagai umat Islam. Karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sesungguhnya untuk ilmu itu diwajibkan kepada setiap muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, saudara kaum muslimin. Makanya jangan pernah minder. Misal tadi pembacaan daripada Maulid tiba, masihkan itu guru judan itu ya, hadirin kaum muslimin. Nggak sampai buka berpikiran, wah lain mah hadir, hebat, mantap. Kalau dibandingkan juga mantap, dibandingkan itu standar, betul lah, mantap kira-kira. Nggak sampai pas dia ada macam biasa, wah kita bisa, Habibnya hebat macam lagi. Kalau dibandingkan juga ada, bandingkan sekelasnya dari Apple, tidak mesti. Jadi mantap kan tangan, betul apa tidak? Jadi tidak ada sistem minder. Orang dibandingkan semacam dengan senior, macam apa dibandingkan yang diri orang anu kurang bisa, atau orang eleh dari kaum muslimin. Orang mantap. Artinya ulang ya merasa minder kan? Yang penting belajar, mencoba dan mencoba, ikhtiar dan ikhtiar. Adapun hasil dan tidak hasilnya, bisa tidak bisanya, yang penting kita sudah ikhtiar. Yang penting kita sudah belajar, hadirin kaum muslimin, untuk kepentingan daripada diri kita semua, hadirin kaum muslimin, karena diwajibkan menuntut daripada ilmu
ilmu agama. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena dengan untuk ilmu agama, saudara kaum muslimin, orang tersebut bisa melaksanakan ibadah, bisa tahu daripada ibadah, bisa benar ibadah. Kenapa? Karena ada tikritan daripada ilmu yang kuat di dalam jiwanya dari kaum muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kalau orang-orang yang tidak ibadahnya pasti asal-asalan, saudara kaum muslimin. Tidak ada aturan dalam ibadahnya, dalam sholatnya, dalam ngajinya, dalam zikirnya, dalam ketertibannya, tidak paham. Kenapa? Karena tidak dihiasi, tidak didasari dengan dasar-dasar ilmu agama. Oleh karena jangan pernah malas belajar dan belajar, mencoba, ikhtiar dan ikhtiar. Karena untuk ilmu bukan diharuskan sampai bisa, tapi untuk ilmu diharuskan sampai mati. Jadi buat cerita nanti lama kawin ada ngaji itu bisa sampai kawin tetap ngaji, tidak ada putusnya. Kadang-kadang jemaah anak kawin deh, kadang-kadang kena ngaji disembung, nggak malas. Karena saya makan tuh cuma buka anak harus nurut ilmu. Hadirin kaum muslimin, tidak nurut ilmu itu sampai mati. Hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua nanti dilindungi oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makin semangat ibadah. Makin semangat melaksanakan kebaikan dan kebajikan. Mungkin sedikit saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan manfaat khususnya bagi Habib, umumnya bagi yang hadir. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Ya Allah, wa ya mustajib syafa'at wa ya rahmat Allah wa hurmati hadha nabiy karim wa alihi syarikin ala ma zikawi. Kaitan lana ya ummati wa surna bi dalil qur'ati wa surna bi dalil qur'ati wa sunna ala qadihi wa nusrati wa hayna mutamassikina bi sunnati wa ta'ati wa min ta'ala bi wa jama'ati Allahumma inna ma'ahu jannatu fa innahu awwalu man ya'ilha wa jannatu fi qusriha fa inna awwalu man ya'ilha wa ramna yawma yasma'u al-kitab tarhamuha. Allahumma jurna jadatuhu bi kulli sana wa la taj'al min qablihi anka wal anqar rasisana. Allahumma la tadbi majlisina ahadan ila salati wa tawbati dunuba wa sartabiratil maghfirati wa yuba. Allahumma innahu kana ma'ana bi sa'ati madiyah wa nu'manahum qalu an yusalli ila misliha fala tarhimuhum sawabi hadi sa'ati wa fatiha. Allahumma arhamna ila surana min ashabil qubur wa fi kali absari yabsana ala mamalikum. Allahumma ij'alna li hadika dhakirin wa li na'maika syakirin wa li yawmil qaida min adh-dhakirin wa inna bi ta'atika rasulin wa idza tawaffaytana wa tawaffana ghayra maqdudin wa la mahdudin wa atimna minka bi khairin azmain. Allahumma fikna syarra dhalimin, Allahumma fikna syarra dhalimin, Allahumma fikna syarra dhalimin wa ja'alna min fitnati hadhihi dunya salimin. Amin. Allahumma ij'alna hadha rasulan kariman lana sami'an warzuqna bi yawmal qiyamati maqaman rafi'an. Allahumma aslikhna min awwali nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarratan haniyatan la tadmah badaha abadan wa surrata wa li qadar. Allahumma kullu nabiyyi wa li abaina wa li ummahatina wa li masayina wa muallimina wa dawil hukufi alaina wa liman azra hadha khairi bi hadhihi si'ah ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات وقضي الحاجات وقضي الحاجات وغفر الذنوب وحمد يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun